Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4 KA16 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pengembangan Rencana Bisnis di Bidang TIK. Kelompok kami terdiri dari saya, Adinda Zahro. Saya Izhar Fasyansari. Saya Jafar Nuriski Mosari. Saya Khofifah Setiarani. Yang pertama ada aspek SDM dan organisasi yang terdiri dari manajemen SDM perusahaan, ruang lingkup SDM perusahaan, job analisis, rekrutmen tenaga kerja, mutasi, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, dan struktur organisasi matriks. Next. Yang pertama ada manajemen SDM perusahaan, manajemen sumber daya manusia pada pengembangan rencana bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang kompeten, termotivasi, dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Next. Aspek kritis manajemen SDM, yang pertama ada perencanaan SDM, itu untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua ada meramalkan perubahan kebutuhan tenaga kerja seiring dengan perkembangan teknologi dan pasar. Lalu yang aspek kedua ada pengembangan SDM, yaitu ada program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, dan ada rencana karir untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang ketiga ada manajemen kinerja, yaitu ada sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan. Lalu ada umpan balik reguler untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Aspek yang keempat ada kompensasi dan benefit, yaitu mengatur struktur gaji yang kompetitif dan adil, lalu membuat program intensif dan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan pensiun. Next. Yang kedua, aspek kedua ada ruang lingkup SDM perusahaan. Ruang lingkup SDM mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan karyawan, termasuk rekrutmen dan seleksi untuk menentukan metode rekrutmen dan yang efektif dan proses seleksi yang komprehensif untuk menemukan kandidat terbaik. Lalu yang kedua ada pelatihan dan pengembangan yang berisi identifikasi kebutuhan pelatihan, program pelatihan berkelanjutan untuk pengembangan keterampilan. Lalu ada yang ketiga ada manajemen kinerja, pengaturan tujuan kinerja yang jelas, dan sistem penilaian yang konsisten dan berbasis data. Yang keempat ada retensi karyawan yang berisi strategi untuk menjaga karyawan tetap bertahan dalam perusahaan dan membuat program kesejahteraan karyawan dan pengembangan karir. Next. Aspek yang ketiga ada job analysis. Job analysis adalah proses untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tugas-tugas pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan mendetailkan tanggung jawab dan tugas utama dari setiap posisi dan mengidentifikasi alat, bahan, dan metode yang digunakan. Lalu yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, menentukan kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Lalu mengidentifikasi kompetensi inti yang dibutuhkan. Yang ketiga, penilaian pekerjaan untuk mengevaluasi nilai relatif dari setiap pekerjaan untuk menentukan struktur gaji. Next. Lalu ada rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja adalah proses penting untuk menyaring, dan memilih individu yang paling sesuai untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi, rekrutmen tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan dinamika industri yang cepat berubah. Next. Langkah-langkah rekrutmen tenaga kerja yang pertama membuat perancangan rekrutmen untuk menyusun strategi rekrutmen berdasarkan analisis kebutuhan SDM, lalu menentukan saluran rekrutmen seperti situs kerja, media sosial, dan agensi perekrutan. Yang kedua, proses rekrutmen menyebarkan informasi lowongan pekerjaan, melakukan proses penyalingan awal seperti seleksi CV dan wawancara. Yang ketiga, seleksi kandidat, melakukan tes kompetensi dan wawancara mendalam. Lalu memilih kandidat
terbaik berdasarkan kecocokan dengan spesifikasi pekerjaan dan budaya perusahaan. Yang keempat ada onboarding, program orientasi untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memberikan pelatihan awal tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Next. Ya, selanjutnya mutasi. Mutasi dalam pengembangan rencana bisnis di bidang TIK adalah sebuah hal yang penting untuk memastikan bahwa rencana bisnis tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menciptakan peluang baru bagi bisnis di berbagai sektor. Untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi bisnis untuk mengembangkan rencana bisnis yang solid di bidang TIK. Contoh mutasi yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, perubahan lanskap teknologi. Poin 1 yaitu munculnya teknologi baru. Teknologi TIK baru muncul secara teratur seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Bisnis perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang baru yang diciptakan oleh teknologi tersebut. Poin kedua yaitu konvergensi teknologi. Berbagai teknologi TIK saling melengkapi dan berintegrasi untuk menciptakan solusi yang lebih canggih. Dan bisnis perlu memahami konvergensi ini dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi model bisnis mereka. Next. Yang kedua, meningkatnya permintaan solusi TIK. Poin pertama yaitu meningkatnya adopsi teknologi TIK. Bisnis dari semua ukuran semakin mengadopsi teknologi TIK untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing mereka. Poin kedua yaitu permintaan akan solusi TIK yang dipersonalisasi. Maksudnya itu bisnis membutuhkan solusi TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proses bisnis yang unik. Yang ketiga yaitu keamanan cyber. Poin pertama yaitu meningkatnya ancaman keamanan cyber. Maksudnya ancaman keamanan cyber semakin canggih dan berbahaya yang dapat berdampak signifikan pada bisnis. Poin kedua yaitu pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, yaitu bisnis perlu mematuhi peraturan privasi data dan keamanan cyber yang semakin ketat. Yang keempat ada perubahan perilaku konsumen. Poin pertama yaitu konsumen yang lebih cerdas, yaitu konsumen semakin paham teknologi dan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pengalaman digital. Poin kedua yaitu pergeseran ke perdagangan elektronik. Maksudnya konsumen semakin banyak berbelanja online yang mendorong bisnis untuk meningkatkan platform e-commerce mereka. Yang kelima, pentingnya keberlanjutan. Poin pertama yaitu meningkatnya kesadaran lingkungan. Maksudnya bisnis perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi TIK mereka dan menerapkan praktik yang berkelanjutan. Poin kedua yaitu permintaan akan solusi TIK yang hemat energi. Maksudnya, konsumen dan bisnis mencari solusi TIK yang hemat energi dan ramah lingkungan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah menghadapi mutasi. Langkah pertama yaitu memperbarui rencana bisnis secara berkala. Maksudnya, rencana bisnis TIK harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan lanskap TIK dan kebutuhan bisnis. Langkah kedua yaitu tetap mengikuti tren teknologi. Maksudnya, bisnis perlu memantau tren teknologi terbaru dan mengevaluasi bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi mereka. Langkah ketiga yaitu berinvestasi dalam pelatihan staf. Maksudnya, staf perlu dilatih tentang teknologi TIK terbaru dan cara menggunakannya secara efektif. Langkah keempat yaitu membangun budaya inovasi. Maksudnya, bisnis perlu menciptakan budaya inovasi yang mendorong karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi TIK yang inovatif. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan dalam pengembangan rencana bisnis di bidang TIK. Dalam struktur ini, tim dibagi berdasarkan fungsi atau keahliannya masing-masing. Selanjutnya ada tingkatan dan peran dalam struktur organisasi fungsional. Yang pertama ada tim eksekutif. Tim eksekutif terdiri dari 4 bagian, yaitu 4 jenis. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan arah dan strategi bisnis. Yang kedua ada CTO atau Chief Technology Officer yang bertanggung jawab atas teknologi dan infrastruktur TIK. Yang ketiga ada CFO atau Chief Financial Officer, bertanggung jawab atas keuangan dan akuntansi. Dan yang keempat ada CMO atau Chief Marketing Officer yang bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan. Next. Yang kedua ada tim
Tim pengembangan bisnis. Tim pengembangan bisnis terbagi jadi 3. Yang pertama ada tim analisis pasar. Tanggung jawab melakukan riset pasar dan analisis untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang kedua ada tim pengembangan produk, yaitu bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan produk dan layanan TIK. Dan yang terakhir ada manajer proyek, yaitu bertanggung jawab mengelola proyek, pengembangan produk, dan layanan TIK. Yang ketiga ada tim operasional. Tim operasional terdiri dari 3 tim, yaitu pertama tim teknisi jaringan, bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan mengoperasikan jaringan TIK. Yang kedua ada tim administrator sistem, bertanggung jawab untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara perangkat lunak dan perangkat keras TIK. Dan yang terakhir ada tim spesialis dukungan pelanggan, bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan teknis kepada pelanggan. Selanjutnya ada tim pemasaran dan penjualan. Pertama ada tim manajer pemasaran, yaitu bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran. Yang kedua perwakilan penjualan, yaitu bertanggung jawab untuk menjual produk dan layanan TIK kepada pelanggan. Yang ketiga ada spesialis pemasaran konten, bertanggung jawab membuat konten pemasaran untuk menarik pelanggan. Next. Dan yang terakhir ada tim keuangan dan akuntansi, terdiri dari akuntan, itu bertanggung jawab mencatat menganalisis transaksi keuangan. Yang kedua ada analisis keuangan untuk menyiapkan laporan keuangan dan melakukan analisis keuangan. Yang ketiga ada perencana keuangan untuk mengembangkan rencana keuangan untuk bisnis. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi fungsional. Pertama kelebihan. Poin pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya tuh struktur ini mudah dipahami oleh semua anggota tim. Yang kedua ada efisien. Maksudnya struktur ini memungkinkan tim untuk fokus pada keahliannya masing-masing. Yang ketiga ada accountable. Maksudnya adalah setiap tim bertanggung jawab atas tugas dan tujuannya masing-masing. Selanjutnya ada kekurangan. Poin pertama yaitu kurang fleksibel. Maksud dari kurang fleksibel adalah struktur ini mungkin tidak fleksibel terhadap perubahan pasar atau teknologi. Yang kedua kurang kolaboratif. Maksudnya struktur ini dapat menghambat kolaborasi antar tim. Dan yang ketiga ada kurang komunikatif. Struktur ini dapat menyebabkan miskomunikasi antar tim. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang membagi perusahaan menjadi divisi-divisi berdasarkan produk, layanan, atau pasar tertentu. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk fokus kepada kebutuhan spesifik dari setiap divisi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan rencana bisnis di bidang TIK. Next. Selanjutnya ada macam-macam struktur organisasi divisional. Yang pertama ada divisi perangkat lunak, yaitu bertanggung jawab untuk pengembangan, pemeliharaan, dan penjualan perangkat lunak. Yang kedua ada divisi infrastruktur, bertanggung jawab untuk infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan, server, dan penyimpanan data. Yang ketiga ada divisi solusi bisnis, yaitu bertanggung jawab untuk pengembangan dan penjualan solusi teknologi informasi untuk bisnis. Dan terakhir ada divisi layanan profesional, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan teknologi informasi profesional seperti konsultasi dan pelatihan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi divisional. Pertama kelebihan. Poin pertama yaitu fokus yang lebih baik. Maksudnya setiap divisi dapat fokus pada kebutuhan spesifik dari produk, layanan, atau pasarnya sendiri. Kedua, meningkatkan efisiensi. Maksudnya struktur divisional dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi duplikasi dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Maksudnya divisi dapat membuat keputusan lebih cepat karena mereka memiliki otoritas yang lebih besar untuk mengelola operasi mereka sendiri. Dan yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas. Maksudnya itu divisi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka sendiri. Selanjutnya ada kekurangan. Poin pertama itu kurangnya koordinasi, di mana divisi yang berbeda mungkin tidak selalu bekerja sama secara efektif. Yang kedua ada duplikasi, yaitu mungkin ada duplikasi upaya antar divisi. Dan yang terakhir ada biaya yang lebih tinggi. Maksudnya struktur divisional mungkin lebih mahal untuk dioperasikan daripada struktur organisasi lainnya. Next. Selanjutnya adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur organisasi yang menggabungkan dua rantai komando, yaitu rantai komando fungsional dan rantai komando proyek. Dalam struktur ini, karyawan memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan atasan proyek. Next. Selanjutnya ada cara efektif menggunakan struktur organisasi matrik. Pertama, membentuk tim proyek yang terdiri dari karyawan dengan keahlian yang berbeda dari berbagai departemen.
Yang kedua, memastikan komunikasi dan kolaborasi yang terbuka antara anggota tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan dengan jelas untuk setiap anggota proyek. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara bekerja secara efektif dalam struktur matriks. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi matriks. Pertama, kelebihan. Poin pertama yaitu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Maksudnya struktur matriks memungkinkan organisasi untuk dengan mudah membentuk tim proyek yang terdiri dari karyawan dengan keahlian yang berbeda dari berbagai departemen. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Maksudnya struktur matriks mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar karyawan dari berbagai departemen. Yang ketiga adalah pengembangan keahlian, yaitu struktur matriks memungkinkan keahlian baru dengan bekerja di berbagai proyek. Selanjutnya ada kekurangan. Poin pertama yaitu kebingungan dan konflik. Maksudnya struktur matriks dapat menyebabkan kebingungan dan konflik antara karyawan jika tanggung jawab dan kewenangan tidak didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Maksudnya struktur matriks itu dapat lebih mahal untuk dioperasikan daripada struktur organisasi tradisional karena membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih banyak. Yang terakhir, dapat melemahkan otoritas manajer fungsional, yaitu struktur matriks dapat melemahkan otoritas manajer fungsional karena karyawan mereka melapor kepada dua atasan. Next. Oke, selanjutnya aspek pemasaran. Di dalamnya terdapat spesifikasi produk, spesifikasi performance, spesifikasi conformance, dan segmentasi pasar. Next. Spesifikasi produk. Spesifikasi produk merujuk pada karakteristik dan fitur produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam konteks TIK. Spesifikasi produk dapat mencangkup next. Satu, fungsi utama, apa yang dilakukan produk, misalnya apabila aplikasi manajemen proyek memiliki fungsi untuk membuat dan mengelola tugas, berkolaborasi dengan tim, melacak waktu, dan menghasilkan laporan kinerja. Selanjutnya, teknologi yang digunakan, bahasa pemrograman, framework, dan platform yang digunakan untuk mengembangkan produk. Misalnya menggunakan teknologi cloud untuk memastikan aksesibilitas dan skalabilitas. Antarmuka pengguna atau UI UX, desain yang intuitif dan mudah digunakan, fitur drag and drop dashboard yang dapat di-kustomisasi dan dinavigasi yang sederhana. Keamanan, fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pelindungan terhadap serangan cyber. Next. Selanjutnya, ini masih spesifikasi produk. Selanjutnya ada kompatibilitas, dukungan untuk berbagi sistem, operasi, dan perangkat seperti aplikasi mobile, iOS, dan Android, serta aplikasi web. Deskripsi produk, jelaskan secara detail produk atau layanan TIK yang Anda tawarkan, termasuk fitur, fungsi, dan manfaatnya. Pastikan deskripsi Anda jelas dan akurat dan mudah dipahami oleh target pasar Anda. Selanjutnya, spesifikasi teknis. Berisikan rincian spesifikasi teknis produk atau layanan Anda seperti persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, kompatibilitas, dan standar industri yang dipatuhi. Next. Selanjutnya, spesifikasi performance. Spesifikasi performance mengacu pada kinerja produk dalam kondisi nyata. Ini melibatkan pengukuran kecepatan, keandalan, dan efisiensi. Beberapa metrik kinerja dalam produk TIK meliputi next. Kecepatan, waktu respon aplikasi, kecepatan pemrosesan data, dan kecepatan akses. Uptime, presentasi waktu operasional tanpa menggangguan, misalnya aplikasi dengan uptime 99,9%, berarti hanya mengalami downtime sebesar 8,76 jam per tahun. Skalabilitas, kemampuan untuk menangani peningkatan jumlah pengguna atau data tanpa penurunan kinerja. Ini bisa melibatkan auto-scaling pada layanan cloud. Selanjutnya, efisiensi sumber daya, penggunaan CPU, memori, dan bandwidth yang optimal sehingga tidak boros sumber daya. Next. Latensi atau waktu yang dibutuhkan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Rendahnya latensi sangat penting untuk aplikasi real-time seperti video conference atau gaming online. Selanjutnya, kinerja produk, ukur dan jelaskan kinerja produk atau layanan dalam hal metrik yang relevan seperti kecepatan throughput, waktu respon, dan skalabilitas. Selanjutnya, benchmarking, perbandingan kinerja produk atau layanan Anda dengan produk serupa di pasaran. Lalu ada tes dan sertifikasi. Tes dan sertifikasi yang telah dilakukan untuk memastikan kualitas kinerja produk atau layanan Anda. Next. Spesifikasi conformance. Spesifikasi conformance mencangkup kesesuaian produk dengan standar industri yang regulasi
dan regulasi yang berlaku. Ini memastikan produk dapat diandalkan dan diterima secara luas. Beberapa aspek conformance dalam TIK adalah next, kepatuhan terhadap standar, mengikuti standar industri seperti ISO dan IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi, GDPR untuk perlindungan data dan lainnya. Interoperabilitas atau kemampuan produk untuk bekerja sama dengan sistem lain melalui API, Application Program Interface, dan selanjutnya sertifikasi, mendapatkan sertifikasi dari badan independen untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Next. Audit dan penilaian kualitas. Proses rutin audit dan penilaian untuk memastikan produk tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumentasi, menyediakan dokumentasi lengkap dan jelas tentang spesifikasi teknis, panduan pengguna, dan kebijakan privasi. Next. Oke, ini segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dengan kebutuhan atau karakteristik yang serupa dalam bisnis TIK. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Next. Demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Misalnya aplikasi e-learning mungkin menargetkan pelajar dan profesional muda. Geografi, lokasi pengguna wilayah seperti negara, wilayah, atau kota. Misalnya aplikasi lokal yang menawarkan layanan sesuai dengan peraturan regional. Psikografi, gaya hidup, minat, dan nilai-nilai pengguna. Misalnya aplikasi fitness yang menargetkan individu yang peduli kesehatan dan kebugaran. Perilaku, pola penggunaan loyalitas dan sikap terhadap produk, misalnya pengguna yang aktif menggunakan teknologi dan sering mencari solusi produktivitas. Next. Firmografi, karakteristik bisnis untuk seperti ukuran perusahaan, industri, dan pendapatan, misalnya solusi ERP. Enterprise Resource Planning untuk perusahaan manufaktur besar. Identifikasi target pasar, bagi pasar Anda menjadi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik seperti demografi, psikografi, dan perilaku pembelian. Analisis kebutuhan, pahami kebutuhan dan keinginan setiap segmen pasar. Next. Pengembangan produk, kembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap segmen pasar. Lalu strategi pemasaran, buatlah strategi pemasaran yang sesuai dengan setiap segmen pasar. Baik, selanjutnya merupakan aspek keuangan yang terdiri dari komponen anggaran, cash flow, time value of money, tingkat suku bunga, dan kelima ada istilah-istilah pada investasi. Yang pertama, komponen anggaran merupakan bagian dari rencana bisnis yang memuat proyeksi biaya dan pendapatan yang diperkirakan untuk suatu periode waktu. Biasanya komponen anggaran dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama anggaran operasional atau operational budget merupakan anggaran yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Contohnya seperti anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran beban usaha, dan anggaran laba rugi. Kedua, ada anggaran keuangan atau financial budget merupakan anggaran yang digunakan untuk menyusun anggaran neraca. Contohnya seperti anggaran kas, anggaran piutang, persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Yang kedua merupakan cash flow, disebut juga arus kas yang digunakan untuk mencatat secara rinci mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Biasanya terdiri dari dua, yaitu ada pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan mencatat semua sumber pemasukan termasuk penjualan produk atau layanan, pendapatan iklan, dan investasi. Yang kedua ada pengeluaran yang merinci semua pengeluaran seperti biaya operasional, pembayaran hutang, dan investasi. Yang ketiga ada time value of money, merupakan konsep keuangan yang mempertimbangkan bahwa uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Dalam pengembangan rencana bisnis TIK, time value of money sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang dibuat sekarang akan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Time value of money juga membantu dalam menentukan biaya-biaya yang terkait dengan pengembangan teknologi dan memastikan bahwa biaya tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya ada tingkat suku bunga
adalah persentase bunga yang diperlukan untuk membiayai pinjaman atau investasi. Dalam pengembangan rencana bisnis TIK, tingkat suku bunga sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Tingkat suku bunga juga membantu dalam menentukan biaya-biaya terkait dengan pengembangan teknologi dan memastikan bahwa biaya tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Terakhir ada istilah pada investasi. Yang pertama ada ROI atau Return of Investment, merupakan rasio yang mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh suatu investasi relatif terhadap biaya investasi. ROI dinyatakan dalam persentase, yang memberikan gambaran cepat tentang efisiensi dan profitabilitas investasi. ROI juga memungkinkan perbandingan antara berbagai investasi atau proyek dengan menghitung pengembalian relatif terhadap biaya masing-masing. Yang kedua ada NPV atau Net Present Value, merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode tertentu. NPV ini digunakan untuk menganalisis profitabilitas investasi atau proyek. NPV juga membantu menentukan apakah suatu proyek atau investasi akan menghasilkan nilai positif atau negatif. Yang ketiga ada IRR atau Internal Rate of Return, yang merupakan tingkat diskon yang membuat NPV dari semua arus kas dari investasi sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR merupakan tingkat pengembalian di mana investasi tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, yang membantu dan menentukan apakah suatu investasi layak digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.